11 pemirsa dan juga hadirin dan hadirat, sikap ahlul bid'ah terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Rekap sedikit di sini, baru masuk contoh yang lain. Wajib menjauhi dan berhati-hati dari cara-cara pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah, karena mereka memiliki dua cara dalam menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menolak sunnah yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih mutasyabih. Menolaknya pakai dalil, yaitu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di orang-orang yang tidak mempelajari hadis itu, tidak mempelajari ayat itu, sangat mungkin sekali kemudian syubhat masuk ke dalam kepalanya. Apa? Karena pakai ayat, karena pakai hadis. Bicara memahaminya sesuai dengan yang mereka inginkan, dan memang kecondongannya adalah menyesatkan orang. Itulah kenapa kita selalu belajar, selalu mengingatkan satu sama lain. Bahkan untuk contoh hari ini, insyaallah akan terulang lagi, kita akan belajar bagaimana menetapkan dan menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kelompok paling banyak yang menisbatkan dirinya kepada Islam yang sesat itu dalam perkara asma dan sifat. Kesesatan kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam itu paling banyak dalam perkara asma dan sifat. Makanya para ulama memiliki karangan-karangan khusus tentang asma dan sifat. Karena paling banyak kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka terjerumus kepada kesesatan dalam perkara-perkara tersebut. Yang kedua, menjadikan nas yang muhkam sebagai mutasyabih dengan tujuan meniadakan atau menolak kandungannya. Nah, ini juga yang banyak. Bahkan hari ini mungkin contoh yang kedua ini, contoh untuk poin yang kedua ini yang kita akan bahas. Jadi nasnya dari firman Allah sudah jelas, nasnya dari sabda Nabi Muhammad SAW sudah jelas, tapi mereka bikin mutasyabih. Hingga kemudian kandungan dari ayat itu, hingga kemudian kandungan dari hadis itu tertolak. Langsung masuk saja kepada contoh. Perhatikan halaman 215. Qadariyah, satu kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada Islam dan kesesatannya pada masalah takdir. Qadariyah menolak nas-nas yang jelas dan muhkam tentang qudrah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu maka sesuatu itu akan terjadi, dan jika tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Mereka menolaknya dengan nas mutasyabih yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Fussilat ayat 46, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid", yang artinya adalah dan Rabbmu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 7, "Innama tujzauna ma kuntum ta'malun", sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Mereka mengeluarkan sisi lain dari nas-nas ini. Mereka mengeluarkannya dari bagian yang muhkam lalu memasukkannya ke dalam bagian mutasyabih. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Di sini ayat Allah Subhanahu wa taala mereka benturkan agar kemudian kita bisa jadi satu menolak ayatnya, kedua menolak kandungannya. Disebutkan pada Fussilat 46, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Padahal kita tahu prinsip bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Tapi di sini Allah menafikan. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi bagi mereka ini adalah peniadaan kehendak. Makanya orang-orang Qadariyah itu mereka meniadakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua yang kita lakukan ini itu kemauan kita murni 100%. Tidak ada campur tangan Tuhan. Ini salah satu ayat yang mereka gunakan. Allah itu tidak berkehendak. Ini Allah tidak menzalimi hambanya. Makanya ketika kita belajar, kita tahu sebenarnya bagaimana memaknai ayat yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya untuk kalian sebagai sebuah keharaman juga, maka janganlah saling menzalimi satu sama lain. Cara memaknai ketika Allah menafikan salah satu sifat dari dirinya adalah menetapkan sifat sebaliknya, bukan meniadakan. Ulang, ini prinsip kita dalam memahami asma dan sifat. Ada penetapan, ada penafian, ada kemudian sikap tengah-tengah tawakuf no comment. Kita ambil yang nomor 2 dalam hal menafikan. Kita menafikan asma dan sifat Allah, kita menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah nafikan dalam Al-Qur'an, yang Allah nafikan dalam Al-Hadis, dengan menetapkan sifat sebaliknya. Itu kaidah. Orang kalau belajar kaedahnya, mendapatkan syubhat dari orang-orang Qadariyah seperti ini, gampang jawabnya. Kan? Ini dalil bahwasanya Allah itu enggak berkehendak. Semua yang kita lakukan itu ya semuanya murni dari kita, enggak ada campur tangan Tuhan. Saya sukses ini ya karena saya kerja. Saya sukses ini ya karena saya pinter. Enggak ada campur tangan Tuhan. Buktinya Allah tidak menafikan yakni perbuatan zalim pada hambanya. Allah enggak berkehendak Allah itu. Jadi mereka memahaminya Allah tidak berkehendak. Padahal kita ketika mendapatkan ayat-ayat seperti ini, dengan kaidah yang kita pelajari, ketika Allah menafikan untuk dirinya sifat kezaliman, maka kita tetapkan sifat yang sebaliknya. Allah sangat adil. Allah maha adil. Contoh lain misalnya, Allah berfirman mengatakan perkataan orang-orang Yahudi, yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan ila akhir al-ayat. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lah tangan yang terbelenggu. Orang paling pelit di dunia itu orang Yahudi. Bal yadahu mabsutatan, sebaliknya tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Artinya di ayat yang sama sudah ada jawabannya, bahwasanya yakni ketika mereka menafikan, kita menetapkan sifat sebaliknya. Allah sangat dermawan. Orang kafir aja Allah kasih rezekinya kok. Sebagian kaum muslimin yang ahli maksiat rezekinya lancar kok. Mana? Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah menafikan satu sifat yang buruk, maka kita menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah nafikan sifat kezaliman, kita tetapkan sifat keadilan. Bahkan kalau ada nama dan sifat yang menunjukkan akan satu makna di atas keadilan, Allah memilikinya.
Kan kita tahu 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifatnya itu bukan harga mati. Masih ada yang lain yang Allah simpan di sisinya, kita nggak tahu. 99-nya kita nggak hafal. Ya, 99 asma dan sifat Allah beritahukan kepada kita itu bukan kemudian harga mati. Masih ada yang lain yang Allah simpan tapi kita tidak tahu. Terbukti dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'thartahu fi ilmil ghaibi indak." Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku mohon kepadamu ya Allah dengan menyebut nama-nama yang engkau namai dirimu dengannya. Nama-nama yang engkau turunkan dalam kitab. Nama-nama yang engkau ajarkan kepada hambamu. Nama-nama yang engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu." Jadi masih ada yang lain. Cara memahaminya mudah. Kata Syekhul Utsaimin, kalau misalnya kata beliau saya katakan, saya punya uang 100.000. Ulun pakai rupiah ya, beliau mencontohkan dengan real. Saya punya uang 100.000. Saya siapkan untuk popok anak. Apakah itu bukti bahwasanya saya hanya punya uang 100.000? Tidak. Saya punya uang 100.000, saya khususkan untuk popok. Ada uang yang lain untuk keperluan yang lain. Untuk pulsa, listrik dan lain sebagainya. Allah beritahukan kepada kita 99 nama yang mengandung sifatnya. Bukan berarti itu harga mati, ada yang lain. Nah, kalau misalnya antara nama-nama itu yang tidak diberitahukan kepada kita, ada satu kata yang menunjukkan akan sebuah makna bahwa Allah di atas keadilan, adil banget, Allah memilikinya. Bukti sabda Nabi Muhammad SAW dari firman Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Allah melaporkan bahwasanya, "Wahai Tuhanku, hambamu fulan ingin melakukan keburukan." Nabi Muhammad padahal Allah tahu hambanya ingin melakukan apa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Arqibuh." Awasi saja mereka, awasi saja dia. Itu tugas kamu. Ini juga di saat yang sama dalil bahwasanya malaikat tahu sebagian yang kita inginkan. Sebagian, enggak semua. Karena dalilnya, ya Allah hambamu ingin melakukan perbuatan tertentu yang buruk. Kata Nabi Muhammad padahal Allah tahu hambanya ingin ngapain. Kemudian Allah berfirman, awasi saja dia. Baru kemudian keluar firman itu dalam hadits qudsi ini. Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubha hasanah wa in 'amilaha faktubha 'ashra. Jika hambaku berniat untuk melakukan perbuatan baik, tulis 1 pahala. Jika dia melakukannya, tulis 10 pahala. Sebaliknya, wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubha wa in 'amilaha faktubha wahidah. Dan jika hambaku berniat untuk melakukan perbuatan buruk, jangan tulis dulu. Tapi jika dia melakukannya, tulis 1 dosa saja. Kita gabung dengan hadis yang lain dalam Sahihul Jami', 1 dosa ini pun akan mereka torehkan, mereka tuliskan itu setengah hari. Mereka akan tunggu setengah hari sampai hamba ini bertobat atau enggak. Baru mereka tulis. Itulah kenapa semua kita ini, kita yang butuh sama sholat ini. Nah, kalau kita menjalankannya, maka enggak sampai 6 jam kita menjalankan sholat terus. Tapi kalau dari Isya sampai subuh kan jauh, ada kan sholat malam, ada sholat witir, tutup sebelum 6 jam dengan 1 sholat. Tapi kalau dari subuh sampai zuhur, wah panjang juga, kan ada sholat duha. Kita yang butuh sama sholat ini. Hingga kemudian kemaksiatan kita kepada Allah gak jadi ditulis sama mereka. Kenapa? Ketutup sama sholat, karena di sholat kita minta ampun. Duduk di antara 2 sujud aja apa doanya? Salah satu di antara zikir dan doa yang Nabi Muhammad ajarkan. Rabbighfirli, minta ampun. Habis salam, astaghfirullah, minta ampun. Gak jadi ditulis. Sudahlah, yakni kalau melakukan 1 dosa, tapi itu pun ditunggu setengah hari,
Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Maka kalau ada satu nama yang mengandung sifat Allah, yang maknanya itu di atas keadilan, Allah memilikinya. Jadi cara memaknainya adalah makna terbaliknya, atau kita tetapkan sifat yang sebaliknya. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya, kita sama hamba jangan berbuat zalim. Dua, ketika Allah menafikan sifat buruk dari dirinya, kita tetapkan sifat sebaliknya. Allah nafikan sifat zalim, kita tetapkan Allah Maha Adil. Itu. Siapa yang tahu ini? Yang belajar. Siapa yang tidak kena syubhat seperti ini? Yang belajar. Kalau yang tidak belajar, maka begitu mereka sampaikan ayat, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hambanya. Tuh, Tuhan tuh nggak punya kehendak, tahu nggak? Ya juga ya, iya. Semua ini jerih payah kita, tahu nggak? Tidak ada campur tangan Tuhan itu dalam perbuatan kita. Jadi orang-orang yang sombong, menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kerancuan yang mereka bikin. Allah nggak berbuat zalim kan? Oh. Tapi di ayat yang lain Allah hanya sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Loh kok dibalas sih? Kan tadi nggak zalim. Tanya Allah nggak berbuat zalim kepada hambanya. Tapi kok kemudian dibalas nih hamba ini? Ini nih. Syubhat-syubhat orang-orang Qadariyah. Jamaah. Di antara makna keadilan Allah yang tadi kita tetapkan untuk ayat yang pertama. Karena Allah adillah, maka yang baik diberikan pahala, yang buruk maka mendapatkan balasan atas dosanya. Kan Allah adil. Gimana sih? Jamaah. Betapa banyak orang melakukan kebaikan di muka bumi ini, dia belum mendapatkan balasan kebaikannya. Betapa banyak orang melakukan keburukan di muka bumi ini, dia belum mendapatkan balasan untuk keburukannya. Itulah kenapa ada hari kiamat. Hikmah kenapa ditegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena banyak yang di dunia Allah biarkan dulu. Yang melakukan kebaikan belum dapat pahalanya, sabar enggak kamu? Di akhirat nanti nih, mantap. Tapi sabar aja. Karena mesti dibalas. Sebaliknya, betapa banyak yang berbuat zalim kemudian belum mendapatkan balasannya. Allah adil, entar. Kayak orang-orang kafir. Kayak orang-orang kafir. Semua nabi dan rasul ketika didustakan oleh umatnya, mesti umatnya itu binasa, habis. Ada yang 1 malam, ada yang 7 malam, habis 1 generasi selesai. Kecuali yang beriman, Allah kecualikan. Tapi yang tidak beriman pada Nabi Muhammad banyak nggak? Banyak. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang banyak. Tapi apakah binasa? Enggak. Kezalimannya paling tinggi, zalimnya kepada Tuhan. Kenapa? Berbuat sekutu, berbuat syirik, itu kezaliman yang paling besar. Allah kasih kita nikmat luar biasa banyak. Dari sejak kita dalam rahim ibu kita, kemudian terlahir, beranjak dewasa, semuanya nikmat. Bahkan ketika dia sudah dewasa pun, kekayaannya luar biasa. Nikmat demi nikmat, tapi dia balas dengan berbuat syirik kepada Allah. Apa enggak kurang ajar namanya? Tapi apakah mereka binasa? Enggak. Kalau tidak ada hari kiamat, tidak dekatkan hari perhitungan dan pembalasan, wibawa Allah di mana? Tidak cocok dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim dibiarkan dengan kezalimannya sampai dia mati. Yang baik dibiarkan kemudian tidak mendapatkan manfaat dari kebaikannya. No, ada balasan semuanya. Balasannya sesuai dengan yang dilakukan. Itulah adilnya Allah. Bahkan di salah satu hadis kita bahas di akhir pekan ulun kemarin di masjid ini kalau nggak salah. Oh, bukan di masjid ini, ding, di Baitur Rahman. Tentang ketika seorang laki-laki diperlihatkan kepadanya buku catatan amalnya yang 1 lembarnya sejauh mata memandang. Dia punya 99 lembar. 1 lembarnya sejauh mata memandang. Isinya keburukan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah
hambaku para pencatat amal menzalimimu. Cek, tolong dicek. Disuruh cek dulu. Mungkin malaikat ada salah catat, nggak bermaksiat tapi kecatat. Mungkin pas tekantuk, dosa orang nih ya. Nggak ada. Atau dia mungkin baik gitu ya, nggak beramal tapi ditambah-tambahin. Bilang bagus bang orang nih ya, tambah aja gini. Nggak ada. Maka hambaku menzalimimu, silahkan. Tidak ada kezaliman. Dan kemudian Allah hadirkan di hadapannya satu bitaqah, satu secari kertas lah. Kita terjemahkan dengan kartu lah. Punya kebaikan di sisi kami. Karena hamba ini merasa dirinya pasti sudah binasa. 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Isinya keburukan, kecatat semua. Dia punya satu kebaikan. Apa itu? 2 kalimat syahadat. Beratnya 2 kalimat syahadat. Mempunyai satu kebaikan di sisi kami. Insya Allah hadirkan timbangan hambaku ini. Dihadirkan. Dia masih pesimis. Apa artinya ya Allah? Satu kartu ini dibandingkan amalku ini yang begitu banyak buruk semua. Bukan cuma 90. Satu lembar aja itu sudah mengerikan. Sejauh mata memandang kok. Maddal basar. Diterjemahkan bisa sejauh mata memandang atau selebar mata memandang. Kata Allah mengulangi firman-Nya, tidak ada yang dizalimi hari ini. Akan ditimbang. Fatoshat as-sijillan. Akhirnya semua buku catatan amal itu, yang 99 lembar itu, yang satu lembarnya sejauh mata memandang itu kalah dengan beratnya la ilaha illallah. Allah adil. Bagaimana kita tahu ini? Ya, karena kita belajar. Syubhat-syubhat yang seperti itu mudah kemudian kita jawab. Tegakkannya hari kiamat karena Allah adil. Begitu banyak orang melakukan kebaikan di dunia, dia belum mendapatkan balasannya. Tapi dia bersabar, akhirat menantinya dengan surga Allah. Kenapa ditegakkan hari kiamat, hari pembalasan? Karena begitu banyak orang yang zalim pun belum Allah balas. Tapi di akhirat Allah balas. Kalau misalnya tidak ditegakkan hari kiamat, tidak ada balasan untuk yang taat dan kemudian yang bermaksiat, maka diutusnya para rasul, diturunkannya pada mereka kitab-kitab, diterangkannya pada kitab itu semua syariat, percuma, nggak usah. Kalau nggak ada balasan ngapain? Kalau tidak ada balasan surga neraka, diutusnya para rasul, diturunkannya pada mereka kitab-kitab, diterangkannya semua detail syariat dalam kitab itu, percuma. Kenapa? Lalu nggak ada balasan, ngapain capek-capek? Allah nggak usah aja utus Nabi Muhammad. Allah nggak perlu turunkan Al-Quran. Tidak perlu juga kemudian ada keterangan dalam Al-Quran. Kenapa? Ya nggak ada balasan juga. Tapi karena ada balasanlah, maka akan ada perbedaan antara yang beriman kepada Nabi dan Rasul ini, yang taat kepada Nabi dan Rasul ini, yang mengikuti syariat Nabi dan Rasul ini. Akan ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Ahlus sunnah menetapkan bahwa Allah maha berkuasa dan maha berkehendak. Manusia memiliki kehendak dan keinginan. Tetapi kehendak dan keinginan manusia tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dalam surah Al-Insan ayat 30 Allah berfirman yang artinya adalah, dan kamu tidak menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Betapa banyak rencana yang sudah kita rencanakan matang, tapi tidak bisa kita laksanakan. Nah, semua kehendak kita di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak tahu kehendak Allah. Yang kita tahu, kita merencanakan sesuatu dan kemudian kita tambahkan embel-embel, insya Allah. Besok saya akan begini, insya Allah. Jangan lupa kata insya Allah, itu penting. Nabi Muhammad SAW bercerita berkaitan dengan Nabi Sulaiman.
jika dia mengatakan akan menggauli sekian ratus istrinya dalam satu malam itu, dan kemudian setiap istri akan melahirkan satu orang anak pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 100, mudah saya tidak salah, 100. 100 ya, nolnya 2. Nolnya 2. 100. Malah ya beda dong ya, beda ya. Hukumnya beda, syariatnya juga beda, kekuatannya beda. Satu jagin BSTMJ. Ini 100 ya. Cikung jagin sakit pinggang ya kalau dihanggusnya main kelayangan. Subhanallah. Diingatkan oleh malaikat Jibril, katakan insya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Sulaiman kala itu tidak mengatakan insya Allah. Dan dia menggauli 100 istrinya. Dan semua istrinya hamil. Tapi tidak lahir kecuali satu di antara mereka, dan yang satu itu pun lahirnya anaknya cacat. Dahsyatnya kata insya Allah, dari mukmin sejati tentunya ya, bukan dari orang yang suka ngutang. Isuk insya Allah ya, wah itu hati-hati itu. Kalau sudah isuk insya Allah, Anda kalau sudah sempat ketemu kacak aja lagi, karena kalau isuk insya Allah nomornya kada kau dihubungi, orangnya kada ada di rumah. Itu seseorang lah di luar sana. Terkadang kalau kita tagih dia lebih galak. Nyawani ya tahu kan, dia lebih galak ya. Kasihan ya, yang menghutangi yang kemudian malah nggak enak ya. Adalah seseorang di luar sana. Jangan kayak gitu ya. Anda kalau berhutang, boleh Anda berhutang, tapi kalau Anda berhutang niat untuk membayar, mesti cepat bisa tunai. Tapi kalau Anda berhutang dari awal memang nggak niat bayar, nggak selesai. Ngutang itu, apalagi misalnya Anda memiliki perhitungan Anda bisa membayarnya, nggak apa-apa ngutang. Oh, bisa nih punya uang nih, tapi bulan depan, cuman sekarang lagi nggak ada, tapi bulan depan ada. Amin jemaah, kenapa pengen ikut kurban? Nah, dia sudah punya perhitungan bahwasanya dia akan mendapatkan uang, dia sudah tahu. Atau ketika dia mati pun dia punya aset, keluarganya bisa bayar kurban. Tadi malam subhanallah ya, seorang sepertinya ya anak muda, dan dia punya tabungan, alhamdulillah sudah bekerja punya tabungan, tapi belum cukup untuk kurban. Boleh nggak Ustaz saya ikutan, tapi belum sempurna, untuk satu kambing pun belum sempurna. Antum tabung aja dulu, insya Allah tahun depan antum bisa berkurban. Subhanallah. Ada orang pas-pasan pengen kurban, belum cukup uangnya tapi semangat pengen kurban. Di sisi yang lain, orang yang duitnya banyak tidak tergugah hatinya untuk beribadah. Biasanya orang seperti itu karena nggak tahu keutamaan aja. Ya dong, orang itu motivasi beramalnya rendah karena nggak tahu keutamaan. Nabi Muhammad bersabda, ketika para sahabat bertanya, wahai Nabi Muhammad, ma hadzal adhahi? Ini ibadah apa sih sebenarnya, nyembelih-nyembelih ini? Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, lebih utama daripada mengalirkan darah. Ini amal paling dahsyat di hari itu. Sahabat bertanya, ini ibadah apa ini? Ini sunnah Nabi kalian, sunnah bapak kalian, Nabi Ibrahim. Lalu kita dapat apa kata para sahabat? Min kulli sya'ratin hasanah. Satu rambut, satu bulu, satu wol kambing atau di domba itu, satu bulu atau rambut di onta, di sapi, di kambing itu, satu pahala. Kita nggak bisa hitung tuh berapa rambut kambing. Kalau nanti ada yang nggak punya kerjaan, suruh ngitung deh. Satu panitia gitu panitia nang pina dodok aja kita. Nah itu tuh mana Abu Fazan nih. Suruh orang itu satu orang nyawa hitungi bulu kambing gin nah biar tahu pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kita memiliki kehendak
tapi kehendak kita di bawah ketentuan Allah. Kita hanya bisa merencanakan. Maka katakan selalu insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada la ayyasha Allah. Semua kita sering dengar itu tiap hari Jumat. Dan janganlah katakan bahwasanya saya akan lakukan ini besok, kecuali kalian mengatakan kalau Allah berkehendak, maka katakan insyaallah. Bisa jadi kemudian yang kita rencanakan tidak mulus, tidak terjadi bahkan. Maka tidak mengapa, nanti coba lagi. Kayak misalnya orang yang dia sudah incar lama nih akhwat nih, udah lama incar. Dia mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Begitu maju, tak taunya sudah disalib temannya. Sudah di overtake sama temannya. Dengan kecepatan 300 km per jam. Lambat, Bang. Harus bersegera ya. Biasanya anak Pak RT bungas-bungas, Bang. Apa? Harus kayak itulah. Jadi kalau memang sudah ada hasrat keinginan, bismillah. Tapi bisa jadi kita cepet pun. Apian Pak, sudah ada kah nang maju ke dedapang ya? Hendak nador lah, silahkan. Berbunga-bunga tuh, iya haram ya, bunga bang. Berbunga-bunga. Itu sampai sana, taunya memang belum ada yang maju, cuman perempuannya ya menolak kita. Perempuannya menolak kita dengan alasan tertentu misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita punya kehendak, semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rencanakan, no problem, katakan insyaallah. Untuk berkaitan dengan dua ayat sebelumnya sudah kita sebutkan cara memaknai. Allah menafikan sifat zalim karena Allah Maha Adil. Allah membalas yakni perbuatan hambanya karena Allah adil. Yang taat dapatkan balasan pahalanya, yang enggak juga akan mendapatkan, tapi tidak pernah Allah akan berbuat zalim. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Tolong bantu carikan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah apa itu? Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Maka satu jiwa tidak akan terzalimi. Walaupun sekecil biji sawi, kami akan datangkan. Ya pahala, ya kemudian juga azab. Sekecil apapun. Makanya jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Walaupun mungkin cuma hanya sedikit kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati teman Anda. Bertemu, mungkin menyapa dan plus senyum. Walaupun sekarang rada susah prakteknya, tapi biasanya walaupun pakai masker kelihatan kok ekspresi mata kita sedang senyum kepadanya. Assalamualaikum. Kelihatan kok di mata. Ya tadi teman kita tuh di rumahnya mungkin lagi punya masalah tuh. Bah dimamai bininya kah? Atau imbah kemudian bukan cuma dimamai bininya, ada ancaman. Pianlah mun unjun lagi. Itu tuh. Ya aduh. Unjun dia. Bete dia. Bertemu dengan Anda tebar senyum. Aduh, rasa nyaman nih. Karena senyum Anda manis. Iya. Kesenangan Anda masukkan di hati saudara Anda. Kecil, Anda bahkan mungkin nggak ngerasa itu sebuah kesenangan. Tapi Anda senyum. Kenapa? Ketemu sama teman kemudian melemparkan senyum. Kan akhwat ya, itu nanti salah paham. Sama jenis lah. Ya. Atau ada teman Anda mungkin merasanya biasa, uang Anda cuma membantunya 10.000, 20.000, 50.000, tapi kala itu dia sangat perlu. Hanya ini diantara perkataan Imam Nuqaim dan saya tidak salah. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Tentunya dari sabda Nabi Muhammad SAW sudah ada. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun cuma hanya berwajah sumringah kepada saudaramu. Ketemu tuh senyum, bukan kemudian cemberut. Bermuka masam. Ada soto tuh digeniakan tuh. Ada perlu lagi tuh pakai limau karena mukanya masam. Titik.
Pengajian apa sebenarnya? Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya memberikan wajah yang sumringah, senang-senang kepada saudaramu. Senyum. Imam Nuqayyim menyebutkan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa saja di satu malam begitu banyak doa mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang pernah kamu berbuat baik kepadanya, kamu nggak ngerasa. Tadi kita hanya tebar senyum, yang ini pengen cuman hanya membantu 2.000 misalnya. 2.000 itu sangat bermanfaat buat dia karena dia lupa bawa dompet. Tukang parkirnya betato. Pian tolongi 2.000 itu sangat menyelamatkan. Nah betato, naga. Anum naga bang, pas sudah tua jadi cacing. Naga. Belum 2.000 terselamatkan dia dari seorang preman. Bang parkir yang misterius. Kita datang ke dedak, hendak keluar, pit. Nah, luar biasa. Kayaknya dia keluar dari sesuatu ya. Ting, ada. Belum sering gitu ya sama istri anak-anak gitu. Begitu datang satu tempat, daulah ya. Karena pas kita belikan. Prit. Nah, kalau ada loh, dari mana kayaknya munculnya? Luar biasa ya. Misterius ya itu ya. Lanjut jamaah. Ini bisa jadi ada puluhan bahkan mungkin ratusan doa dipanjatkan ke langit, mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan untuk Anda karena Anda berbuat baik pada orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata Allah, kembali kepada ayat yang tadi, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Satu jiwa tidak akan terzalimi. Walaupun sekecil biji sawi, kami akan mendatangkannya. Kebaikannya, pahala, keburukannya, dosa. Surah apa, Pit? Al-Anbiya ayat 47. 46 aja. 47 ya. 47. Al-Anbiya 47. Ya, Allah itu adil. Itulah keyakinan kita akan ayat-ayatnya. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian menafikan Allah enggak berkehendak. Nah, itu maunya Anda. Hingga kemudian Anda bebas ngapain. Ya mas, rahimakumullah. Nah, sementara ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Hari pertama anak-anak sekolah hari ini. Harus lakas tuntung. Sudah dipesani tadi, ya, pian lakas belajar. Ya. Hari pertama anak-anak sekolah. Insyaallah contoh yang keempat, contoh kebalikannya dari Qadariyah, ada Jabriyah insyaallah di pertemuan mendatang. Ini orang-orang yang mereka meyakini semua kita terlahir ke dunia ini terpaksa. Akhirnya ketika bermaksiat, ketika meninggalkan kewajiban melakukan kemaksiatan terpaksa. Ini insyaallah pekan depan. Dan mereka mengatakan seperti itu pakai firman. Mereka mengatakan seperti itu pakai sabda. Itu syubhat ya. Nanti kita akan bahas pekan depan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.